yang tulus dengan amalnya lil khaliqi, untuk sang pencipta. Kita akan belajar nanti ilmu ikhlasnya seperti apa. Wa ghafala, dan lalai, lupa, enggak kepikiran deh bahasa kita. An-nadharil makhluqi, pandangan. Adapun orang ikhlas itu yaitu cinta khalisan, tulus, liwajhillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. La yuridu biha, tidak menghendaki dengan itu semuanya, biha, dengan gerak-gerik ibadah semuanya itu sum'ah. Kalau riya berbuat pengen dilihat orang, kalau sum'ah berbuat pengen didengar orang. Ya hasilnya. Wala rif'atan, dan bukan pengen sanjungan manusia. Rif'ah, mulia, sanjung, disanjung manusia. Wala tazallufan inda ahadin, bukan ingin mendapat terpengaruh dengan omongan semacam itu. Takut dibilang sok saja kita pusing setengah mati. Berarti kita tidak ikhlas hijrahnya. Berbuat baiknya tidak ikhlas. Jadi sanjungan dan cacian, pertanyaan yang sering muncul seperti itu. Kemudian saya hijrah, saya dibilang begini, begitulah. Kalau Anda mikirin omongan orang, berarti Anda mencari omongan orang. Dan itu tidak ikhlas. Berbuat baik, terserah orang ngomong apa. Ngomongin kita begini, kolot. Wah, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman loh. Ya. Nabi Muhammad di saat orang-orang pada meninggalkan sunnah, dan memang hari ini kita menjalankan amalmu min ajlil basyari, karena manusia. Fa anta mukhlis, maka engkau adalah seorang ikhlas. Ada mungkin di saat melakukan salat, subhanallah, gerakannya tepat sekali, Allahu akbar, bahkan begitu tenangnya, tanpa khusyuk dari anggota. Fudail bin Iyad berkata, al-amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau kita berbuat baik karena pengen dilihat manusia, sesungguhnya itu adalah syirik. Tidak meninggalkan perbuatan baik karena manusia. Waj'al ibadatika, dan jadikanlah ibadah-ibadahmu kullaha, semuanya, kasiyami, seperti puasa. Bihaitsu, sekiranya, innan nasa, semua manusia, la ya'rifunaha, tidak mengetahui ibadah tersebut, illa idza akhbartahum biha. Dia pasti orang yang sudah ngerti ikhlas. Urusanku bukan ingin dilihat manusia, tapi urusanku hari ini agar orang lihatku lalu mau ngikutiku dan niruku. Babnya beda. Wal iktidak, diikuti. Sama seorang ayah nyontoin pada anaknya. Memang para kekasih Allah punya solat-solat yang tersembunyi, yang ditampakkan hanya berapa persen saja. Dia sudah solat banyak, setelah itu baru bangunin anaknya. Tapi menampakkan pada anaknya Allahu Akbar, biar ditiru oleh sang anak. Bukan sebagian daripada riya, tapi ini menjadi suri tola dan uswatun hasanah. Tapi dengan catatan salamatul al-qalb min riya, selamatnya hati dari urusan riya. Bahkan dalam catatan-catatan yang sering kami sampaikan juga, termasuk ada cara untuk menghapus riya, adalah seperti tampak riya di dohirnya. Maka belajar, ayo berani, sedekahlah engkau depan orang 5 juta rupiah. Kemudian dimasukkan oleh Allah orang tersebut al-jannata, ke surga. Dan memang imatatul adha an tariqil muslimin, ngambil kotoran dari jalannya kaum beriman, kaum muslimin adalah termasuk syu'bah min syu'abil iman, cabang keimanan. Innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas. Semoga bisa selesai ini di akhir Ramadan ya, kitab ini. Separuh sudah hari separuh ini. Innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, huwa asasu kulli amalin, dasar segala kebaikan hendaknya adalah ikhlas. Wa hayatu kulli muridan, dan ini adalah impian, harapan semua orang yang menghendaki kemuliaan. Hayah, itu adalah tujuan sesungguhnya. Yang dohir syaratnya di dalam rupanya, bukan di luar sini. Dohirnya sholat, sujud, rukuk, puasa, ternyata syaratnya ada di dalam diri, yaitu ketulusannya. Waqad yakunul amalu katsiran, bisa jadi sebuah amal kebaikan itu banyak, ila annahu, akan dengan kita, wasairi syu'uni, dalam segala urusan kita, la budda, harus bin istimrari, terus menerus,
muhasabatin nafsi, untuk mengoreksi, mencermati diri dalam urusan ketulusan. Untuk apa aku berbuat ini? Maka kalau tidak mempelajari ilmu ikhlas, akhirnya apa? Lakukan dari dulu hingga yang akan datang menjadi diterima oleh Allah. Maka mencermati apa yang kita lakukan. Alhamdulillah 5 juz masih bisa aku hafal. Tapi yang untuk dapat fakultas kedokteran nggak lulus, nggak dapat kedokteran, akhirnya ngenes dia. Karena tujuannya bukan karena Allah. Hati-hati yang punya niat jelek. Memaksain capek menghafal Al-Qafal saja. Jika dorongan motivasimu untuk melakukan ini, saya capek nanti. Ada tidak untuk melakukan ibadah, untuk watajannabal haditha, watajannabil haditha, watajannab, dan jauhlah. Namanya riya itu lebih halus dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Double, 7 double kehalusan. Itu namanya riya. Bayangkan semut hitam itu tiba-tiba sudah nongkrong di hidung kita. Mulai dari mana datangnya? Itu baru semut hitam. Ini langkahnya lagi. Lembut langkah kaki semut hitam. Makanya orang kalau tidak berusaha mempelajari ilmu ibadah dari ibadah. Jadi dalam beribadah itu, hendaknya kita selalu merasa belum sempurna. Sebab ada orang nanti masuk, kalau tidak terlepas ikhlas itu nanti bocornya ikhlas itu jadi 2 penyakit. Riya sama ujub. Dua-duanya sama. Nah kalau orang ujub ini merasa sudah wah segala-galanya. Siapa dulu? Nih, puasa 20 tahun, ya salam. Biarpun gayanya enggak riya, tapi ujub. Maka katailah, Masya Allah, kalau angkat besi pun mungkin yang berapa kilo. Belum tentu bisa menghadiri tempat mulia. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Tapi itu si pincang kakinya karena sakit. Patan tersebut apa? Al-thawaba, pahala al-hasana yang bagus. Tafaddulan, karena kemurahan minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat dirinya sendiri. Uraji' nafsi, aku murajaah diriku. Kalau ada selama ini para santri, murajaah pelajarannya, sudah dipelajari, dia dipelajari. Dirinya sendiri dilihat perilakunya. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammah." Barang siapa yang menjadikan dunia ini hammahu, porak-poranda, semuanya farrak di, ada seperti tidak ada, nggak bisa dinikmati. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan begitu di akhirat apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidak ada seorang hamba, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yakumu, melaksanakan, bukan karena aku, Allah dipermalukan di amamal mala, makhluk yang lain, makhluk yang nanti di masyarakat ini loh, ini aku, ada ru'usil khalaiki, di atas kepalanya makhluk-makhluk, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wakhris, dan terus berkeinginanlah engkau, ikhris, semangatlah, terus berkeinginan, ala antakuna, hendaan untuk menjadikan kaifiyah. Ada sebagian mungkin orang yang menyeru, kalau kamu punya utang banyak, segera bersedekah, nanti akan dibayar utangmu oleh Allah. Ya salah dong, bayar utangmu, jangan sedekah dulu. Ada motivasi, percaya Allah maha kaya, Anda punya hutang sebanyak apapun, bersedekahlah, nanti Allah akan membayar, Allah akan memberikan rezeki pada Anda. Oh, enggak boleh. Ini namanya berbuat baik tidak pakai ilmu. Kalau Anda punya utang dan sudah jatuh tempo, bahkan sedekah menjadi haram. Enggak pakai ilmu, beribadah juga tidak diterima. Orang mau melakukan kebaikan, sudah kita renungkan tujuannya untuk apa. Tapi setelah berjalan bisa berubah itu niat. Maka di saat mulai berbuat baik, tetap dijaga itu niat. Bil amali dan bil amar. Ila ayyantah, ya sampai selesai, maka setelah itu